Pintu adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah bangunan. Pintu menjadi penghubung antara satu ruangan dengan ruangan lainnya. Ketika kita ingin membuka pintu, kita akan memegang gagang pintu, lalu menariknya, dan pintu akan terbuka. Lalu kenapa ya letak gagang pintu dan engselnya selalu berjauhan? Untuk penjelasan lebih lanjut, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Zakia Marani Putri. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan dan gerak rotasi yang memuat beberapa subbab sebagai berikut. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, benda tegar, gerak rotasi, dan translasi. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan akibat pengaruh gaya ataupun momen gaya. Jadi, benda tegar bukan benda yang diberi gaya akan berubah bentuknya menjadi cair ataupun meleleh. Benda tegar dapat mengalami dua hal, yaitu translasi dan rotasi. Perhatikan ilustrasi translasi berikut ini. Translasi adalah pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Berdasarkan ilustrasi, benda bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan arah lurus. Translasi terjadi karena adanya gaya yang bekerja seperti didorong atau ditarik. Perhatikan ilustrasi gerak rotasi berikut. Rotasi adalah gerak benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Rotasi terjadi karena adanya momen gaya atau torsi yang bekerja. Rotasi memiliki sumbu putar, yaitu garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Jadi, dapat kita simpulkan pintu termasuk benda tegar karena pintu tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi pintu mengalami dua hal, yaitu pergerakan rotasi dan pergerakan translasi. Yang kedua adalah momen gaya atau torsi. Momen gaya adalah besaran yang menyebabkan benda berputar atau bergerak rotasi. Torsi sebanding dengan panjang lengan gaya. Sementara itu, panjang lengan gaya berbanding terbalik dengan gaya. Pintu punya engsel sebagai poros atau pusat rotasi. Agar pintunya terbuka, kita harus memberikan gaya, yaitu didorong atau ditarik. Jadi dapat kita simpulkan pintu menggunakan konsep momen gaya atau torsi untuk bergerak. Torsi merupakan besaran vektor karena torsi memiliki nilai dan arah. Secara matematis, torsi merupakan hasil kali antara vektor lengan gaya dan vektor gaya. Karena torsi merupakan besaran vektor, torsi memiliki dua arah, yaitu searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Torsi bernilai positif jika gaya yang diberikan pada benda akan menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Sebaliknya, torsi akan bernilai negatif jika gaya yang diberikan pada benda akan menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga, momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaban benda atau ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi atau keadaannya. Pada gerak translasi, ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya adalah massa. Pada gerak rotasi, kecenderungan benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya. Percepatan sudut benda berotasi sebanding dengan torsi, sehingga benda dapat berputar. Hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut benda diketahui melalui persamaan berikut. Yang keempat, momentum sudut. Momentum sudut adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda. Yang kelima, energi pada gerak rotasi dan translasi. Energi kinetik yang terjadi pada gerak translasi adalah energi kinetik yang terjadi pada gerak rotasi adalah energi total yang dimiliki benda bergerak rotasi dan translasi ditentukan melalui persamaan berikut. Yang keenam, aplikasi hukum Newton pada gerak rotasi. Hukum Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum Newton 2 memberikan pemahaman, yaitu apabila semakin besar momen inersia suatu benda,
Maka diperlukan torsi yang semakin besar untuk menggerakkannya agar benda tersebut dapat berotasi. Berikut perumusan hukum de Newton tentang gerak rotasi dalam beberapa peralatan. Gerak rotasi pada katrol. Yang pertama, sebuah benda dihubungkan pada katrol tetap. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah benda dapat digantungkan pada katrol melalui seutas tali, sehingga turun ke bawah. Katrol dianggap silinder pejal, sehingga momen inersia katrol sebagai berikut. Berat beban bergerak turun dan menyebabkan timbulnya torsi pada katrol, sehingga katrol melakukan gerak rotasi. Percepatan gerak katrol dituliskan sebagai berikut. Karena momen inersia katrol I sama dengan 1/2 mr², percepatan gerak katrol dituliskan sebagai berikut. Yang kedua, dua benda dihubungkan pada katrol tetap. Dengan cara yang sama, seperti gerak rotasi sebuah benda pada katrol, percepatan yang dialami sistem jika M2 lebih dari M1 ditulis sebagai berikut. Benda menggelinding pada bidang miring. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik benda di puncak bidang miring sama dengan energi mekanik di dasar bidang miring. Dengan demikian, diperoleh persamaan kecepatan gerak benda sebagai berikut. Tahukah kamu, Albert Einstein pernah berkata, kehidupan layaknya bersepeda, untuk menjaga keseimbangannya, teruslah bergerak. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa suatu benda harus tetap bergerak agar keseimbangannya tetap terjaga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar. Setelah kita mengetahui bahwa tegangan tali memengaruhi keseimbangan benda memiliki syarat tertentu, yaitu benda dikatakan seimbang jika benda tersebut mengalami keseimbangan translasi dan rotasi. Benda mengalami keseimbangan translasi jika diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap. Benda dikatakan mengalami keseimbangan rotasi jika benda tersebut tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut yang tetap. Syarat keseimbangan translasi adalah komponen gaya yang bekerja pada benda tersebut secara vektor bernilai 0, sesuai dengan hukum 1 Newton, yaitu benda mengalami keseimbangan rotasi jika torsi atau momen gaya yang bekerja pada benda bernilai 0. Setelah teman-teman memahami syarat-syarat keseimbangan benda dikatakan memenuhi syarat-syarat benda seimbang jika mempunyai suatu titik yang menjadi titik keseimbangan benda. Titik tersebut dinamai titik berat. Titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Pada benda-benda berukuran kecil, titik berat benda akan berhimpit dengan pusat massa. Pusat massa di sini artinya tempat massa benda yang seakan-akan terkumpul atau terpusat. Jadi, titik berat benda bergantung pada bentuk benda tersebut. Berikut beberapa letak titik berat pada sebuah benda. Yang pertama, benda homogen teratur. Letak titik berat pada model benda ini terletak di tengah-tengah. Yang kedua, benda gabungan benda-benda homogen teratur. Jenis-jenis keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil bersifat mantap, artinya suatu objek berada dalam keadaan seimbang jika dapat dimiringkan dalam sudut sedang tanpa menggeser posisi pusat massanya keluar dari proyeksi dasar objek. Jika dimiringkan atau diberi gangguan kemudian dilepaskan, objek akan kembali ke keadaan semula. Yang kedua, keseimbangan labil. Artinya, suatu objek dikatakan dalam posisi tidak seimbang jika objek dimiringkan dalam sudut kecil atau diberi gangguan dapat menggeser posisi pusat massa sehingga berada di luar tapak dasar. Jika dicondongkan, objek akan mengguling dan mencapai kestabilan yang baru. Yang ketiga, keseimbangan netral atau indifferent. Suatu objek dikatakan memiliki keseimbangan netral jika dapat mengguling tanpa mengubah letak titik pusat massanya. Agar lebih melatih kemampuan teman-teman, marilah kita kerjakan soal berikut. Silakan pause video untuk mengerjakan soal nomor 1. Penyelesaian soal nomor 1. Silakan pause video ini untuk mengerjakan soal nomor 2. Penyelesaian soal nomor 2. Silakan teman-teman kerjakan soal berikut agar lebih memahami materi yang telah disampaikan. Teman-teman, tanpa kita sadari banyak hal di sekitar kita yang menggunakan konsep keseimbangan dan gerak rotasi.
Selain itu, memutar baut menggunakan kunci Inggris merupakan konsep momen gaya. Gaya diberikan di ujung batang kunci Inggris agar mudah diputar. Yang kedua, katrol yang berputar menggunakan prinsip hukum Newton tentang gerak translasi dan rotasi. Yang ketiga, seseorang balerina berputar merupakan konsep momentum sudut, di mana nilai momentum sudut tetap, namun balerina akan lebih mudah berputar tanpa membentangkan tangannya karena dapat menyebabkan momen inersia menjadi bertambah. Dan gasing yang berputar merupakan konsep momentum sudut. Dari hal tersebut, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Dengan adanya fisika, kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih mudah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdiskusi terlebih dahulu. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Teman-teman, tetap semangat, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.